kelihatan dari logatnya. Iya, ya, logatnya Beta. Medan Horas Bah. Asik. Awal tahun, kalau dulu itu namanya kokin ya. Kontrak kinerja. Iya. Sekarang namanya udah berganti jadi SKP. Ada juga penilaian untuk pekerjaan di luar TUSI, kerja-kerja tambahan. Contohnya ya, misalnya kayak menjadi narasumber. Setiap pegawai harus lebih aware lah. Jangan hanya mengandalkan PIC-ku nih. Malam minggu di Bonceng Bang Kamal. Minum bajigur sambil makan sate. Kalau mau nilai kerja maksimal, jangan lupa input HKT. Halo Sobat Beta, selamat datang di Suara Beta, podcastnya Sobat Beta. Gimana kabarnya Sobat Beta? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Nah, hari ini perkenalkan aku Rami yang akan memandu podcast kita kali ini. Kita kedatangan satu narasumber yang sangat inspiratif dan informatif. Kalian tahu itu siapa? Kita sambut Kakak Reni Adhan Nasution. Tepuk tangan dong. Halo semuanya. Halo. Halo Kakak Reni, gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah hari ini sehat Mbak. Alhamdulillah. Kakak Reni, sebelum kita memulai podcast dengan pertanyaan-pertanyaan kita, Ya. boleh nggak sih aku tanya-tanya sedikit tentang Kakak Reni? Boleh. Baik. Kakak Reni, kira-kira di Bea Cukai itu sekarang sudah berapa tahun sih Kak? Aku di Bea Cukai itu dari tahun 2018 Mbak. Berarti ini masuk tahun ke-7 ya. Oke, sudah lama ya udah Kak lama. ya? Baik. Udah lumayan lama. Baik. Kakak Reni asalnya dari mana sih kalau boleh tahu? Kira-kira kalau melihat tampangku nih dari mana nih Mbak? Sebentar saya tebak deh. Kayaknya dari Kalimantan ya, benar nggak sih Sobat? Itu mah hostnya nih yang dari Kalimantan. Jadi saya spill sendiri sorry. Ya kalau aku tuh dari Medan Mbak. Iya, kelihatan dari logatnya. Iya, ya, Sobat logatnya Beta. Medan Horas Bah. Asik. Baik Kakak Reni, kita sudah basa-basi sedikit nih Kak. Mau tanya nih Kak, kalau di kantor Bea Cukai Tangerang nih, kita itu kan punya banyak kesibukan ya sebagai pegawai, banyak banget nih. Saking sibuknya pegawai, kita pasti ada kontrak yang mana dibuat saat tahun pertama ya Kak ya, di awal tahun. Nah, Sobat Beta, aku mau nanya ke Kakak Reni, kalau dengan kesibukan kita yang banyak, namun kan kita perjanjiannya itu paling kita hitung beberapa doang ya Kak ya. Nah, kesibukan lainnya itu bisa nggak sih Kak didapat penilaian dari situ? Nah, iya. Jadi di Bea Cukai, terutama di Kementerian Keuangan ya Mbak, itu ada namanya pengelola kinerja. Pengelolaan kinerja. Jadi setiap pegawai itu tidak hanya melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai Bea Cukai, tapi juga ada penilaian kinerja. Nah, gimana sih cara penilaian kinerja itu? Nah, caranya itu adalah dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan gitu. Jadi misalnya kayak aku contohnya di KI, aku akan melakukan kegiatan yang di KI, hitungannya dari pekerjaan yang aku lakukan di KI gitu. Terus tiap awal tahun itu kita ada buat namanya SKP. Berdasarkan KMK 300 tahun 2022, setiap pegawai itu harus membuat SKP. SKP itu adalah sasaran kerja pegawai yang dibuat di awal tahun. Kalau dulu itu namanya kokin ya. Kontrak kinerja. Pasti sudah familiar ya. Iya, familiar sekarang namanya udah berganti jadi SKP. Tuh. Terus SKP ini dibuat di awal tahun dan nanti akan ada evaluasi di akhir tahun gitu. Nah, Kak Reni, atas SKP tadi kan, kita bisa nambah nggak sih Kak atas kinerja kita yang sudah kita berikan ke kantor ya, biar ibaratnya tuh ada validasi loh dari kantor bahwa emang pegawai ini nih banyak kontribusi untuk kantor kita dan untuk institusi begitu. Nah iya, gimana, Kak? Sebenarnya tuh ya Mbak, Kementerian Keuangan itu udah bagus banget itu loh untuk menilai kinerja setiap pegawainya. Jadi pegawai bukan hanya bekerja berdasarkan TUSI, tapi ada juga penilaian untuk pekerjaan di luar TUSI. Jadi kerja-kerja tambahan, contohnya ya misalnya kayak menjadi narasumber di mana gitu kan, itu bisa ada penilaian tuh buat pegawai tersebut gitu. Jadi
selama 2 tahun ini ada istilahnya sekarang HKT, Mbak. Oh, nah ini nih Sobat Beta yang ingin kita ulas lebih banyak tentang HKT. Iya. Boleh dijelasin Kak langsung nggak HKT itu apa, Kak? Boleh banget. Nah, jadi dalam pengelola kinerjaan pegawai itu terdapat 2 hasil kerja. Yang pertama hasil kerja utama yang kita buat SKP. Nah, yang kedua adalah hasil kerja tambahan. Nah, hasil kerja utama itu otomatis yang sesuai dengan tusi kita ya, Mbak. Nah, kalau yang HKT ini adalah di luar tusi kita, pekerjaan yang di luar tusi kita. Seperti itu. Bobot untuk HKU itu 105, untuk HKT itu maksimal 15. Jadi kalau di total itu 120 ya. Iya, 120 gitu. Kak, kalau hanya 105 sebenarnya udah cukup belum sih sebenarnya buat pegawai? Udah cukup 105 itu udah di kategori sangat baik. Udah sangat baik ya. Udah sangat baik. Cuma tapi kan namanya iya, manusia maunya yang sempurna. Harusnya 120 ya Kak. Iya, ya, kalau 120. bisa, ya. Jadi kayak kan kita pengen ya tiap tahun itu ada penambahan, kenaikan gitu kan. Misalnya tahun ini mungkin nggak ada HKT, ya kita usahain tahun depan kita aktif gitu, ikut apa gitu, jadi tim implementasi apa gitu, tim pengembangan apa gitu yang dianya jadi menambah nilai kita. Oke Kak. Nah Kak, ngomong-ngomong HKT tadi nih kan pasti ya Sobat Beta yang merasa sibuk banget, yang banyak memberikan kontribusi untuk kantor ataupun institusi, pasti pengen tahu kan syarat gimana sih pekerjaan kita tuh bisa dikategorikan sebagai HKT Kak? Itu gimana Kak? Oh iya, jadi berdasarkan KMK 300 tadi ya Mbak, HKT itu dibagi menjadi 3. Ada inovasi, squad team, sama penugasan lain. Nah, HKT ini adalah di luar tugas dan urjab kita ya. Nah, jadi tapi untuk inovasi itu dia ada persyaratannya Mbak. Nah, kalau inovasi itu adalah misalnya kita ada pembuatan inovasi di seksi masing-masing. Contohnya kayak aku misalnya di KI itu ada inovasi spreadsheet tugas apa gitu kan, jadi yang bisa diakses semua, yang awalnya tuh nggak ada. Nah, itu tuh harus dimasukin dulu Mbak ke katalog inovasi di satu Kemenq. Oh, berarti nggak bisa nih ujuk-ujuk nih teman-teman nih kalau misal ada inovasi langsung mau dimasukin ke e-performance ya Kak ya? Iya, itu belum bisa. Harus daftar dulu. Daftar dulu di inovasi satu Kemenq dan udah diimplementasikan selama 1 tahun. Makanya dia baru bisa diakui jadi HKT. Oke, berarti ibaratnya nih sudah kita lakukan inovasi tahun lalu ya, sudah berjalan, tahun depan baru bisa daftar. Iya, benar. Oke, jadi udah terjawab ya Sobat Beta ya. Baik. Terus ada squad team. Squad team itu minimal penugasan dari eselon 2. Terus ada juga penugasan lain. Nah, kalau penugasan lain ini tentunya di luar urjab kita ya Mbak, dan ini yang mungkin memudahkan untuk kita ya. Persyaratannya itu bisa dari persetujuan atau penugasan dari eselon 3, minimal eselon 3. Berarti itu tuh kayak misalnya ya, tadi penugasan lain kan dari eselon 3. Nah, berkas atau dokumennya nih Kak, kira-kira apa sih kalau dari eselon 3 yang ibaratnya kita nih circle kita dulu ya di kantor kita, ya itu paling mudah ya Kak ya. Oke, itu gimana tuh Kak? Kalau untuk berkas penugasannya itu ada CAP, ST, sama SCAT gitu. Nanti setiap pegawai itu mengajukan usulan. Ada kertas kerja usulan itu ke seksi KI, ke pengelola kinerja sih sebenarnya Mbak. Pengelola kinerja itu ada 2, ada KI sama SBU, yaitu KI itu untuk organisasi, SBU itu untuk pegawai gitu. Jadi nanti mereka ngajukan usulan, kemudian tentunya di usulan itu udah ada manualnya, udah ada penugasannya, terus udah ada outputnya. Oke, outputnya ya udah lengkap gitu. Ini baru kita serahin ke KI. Iya gitu benar. Ya. Setelah udah diserahin ke KI, kita baru mulai validasi namanya Mbak. Jadi kita validasi apakah ini benar, apakah ini bisa disetujui jadi HKT. Ketika keluar udah disetujui nih, nah baru
pegawai bisa input di performance. Oke, ini yang penugasan lain. Penugasan lain, tapi benar. Kalau squad team nih, boleh tanya ya Kak ya. Squad team itu kan tadi yang Kakak bilang dari Kanwil ya. Iya. Nah, dari Kanwil berarti bisa mengeluarkan dokumen apa tuh Kak sebagai pendukungnya untuk squad team? Bisa cap, bisa cap, bisa ST. Tapi penugasan dia tuh dari tanda tangan eselon 2 ya Mbak. Nah, dan untuk squad team ini dia ada kategori jangka waktunya Mbak. Paruh waktu atau penuh waktu gitu. Untuk squad team nanti bisa dibaca atau dicari di KMK 146 tahun 2023. Itu di situ lebih lengkap. Itu lebih lengkapnya. Kalau misal mau tanya lebih lanjut, datang langsung nih ke Kakak Reni. Iya, boleh. Seksi KI diingat ya, baik Sobat Beta. Oke Kak, kayaknya udah cukup jelas tuh ya tentang tadi kita bahas tentang inovasi, squad team dan penugasan lain. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih Kak, gimana sih skema pengajuan HKT? Nah, terkait dengan periode dan jangka waktunya itu gimana Kak? Boleh dijelasin? Oke. Nah, kalau untuk HKT yang penugasan lain ya kita cerita nih ya Mbak. HKT penugasan lain itu dia bisa berdasarkan CAP tadi ya, CAP, ST, SCAT, surat keterangannya. Kalau untuk PLH atau PLT itu ternyata bisa Mbak jadi HKT. Oh iya. Tapi jangka waktunya minimal 30 hari. Untuk PLH dan PLT ya? PLH dan PLT 30 hari atau second man. Iya. Ya, kan ada ya second man ya. Nah, itu bisa 30 hari. Nah, untuk kalau misalnya diperbantukan di seksi lain bisa nggak jadi HKT? Bisa. Jadi kayak misalnya kebetulan nih Mbak Rahmi diminta diperbantuin di SBU, misalnya ya jadi bagian keuangan atau apa gitu. Nah, itu bisa diajukan jadi HKT, cuma ada akumulasi kerja 14 hari. 14 hari. Jadi dalam misalnya Mbak ST pertama 3 hari, ya kan? ST kedua 4 hari, total 7 gitu kan. Pokoknya bisa diakumulasi di 14 hari atau selama 14 hari lah gitu. Itu dapat penilaian ya Kak, meskipun dalam 1 tahun itu sekali doang 14 hari ya. Iya, boleh. Baik. Nah, tapi tapi HKT itu ya Mbak, kalau dia punya satu output yang sama, dia hanya bisa diajukan satu aja. Pilih ruang lingkup yang paling besar, yang paling tinggi. Oh gitu. Berarti kalau misalkan tadi inovasi aplikasi, misalnya buat aplikasi satu, terus kemudian besoknya punya aplikasi lain lagi gitu, itu nggak boleh dua? Nggak boleh dua HKT-nya. Misalnya nih kita buat inovasi yang di kantor, ya kan, ternyata kita masuk lagi tuh di tim inovasi di Kanwil, otomatis kita pilih yang di Kanwil aja, yang lebih tinggi gitu. Siap. Udah jelas nih Kak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Nih, gimana sih akibatnya kalau pegawai nggak punya HKT atau tidak input HKT, itu gimana Kak? Jadi kan kalau HKT itu kan tadi poinnya 15 ya Mbak, maksimal 15. Mau punya HKT 20 maksimal 15 gitu kan. Jadi kalau misalnya pegawai input atau tidak input, misalnya pegawai tidak input HKT, nilainya tetap bisa maksimal 105 dari HKU-nya. Nah, apakah dia udah kategori baik? Udah kategori sangat baik gitu. Sangat baik itu 105. Cuma kan kita pengen lebih ya, sempurna lebih sempurna tadi ya, gitu. Yaudah boleh ditambah dengan HKT gitu. Itu sih Mbak. Kemudian nih Kak, kalau dasarnya nih kan, kalau penilaian kinerja memiliki dampak atau pengaruh terhadap prestasi kerja nggak sih Kak? Jelas Mbak. Jadi kayak sekarang itu permintaan pegawai terbaik untuk diberikan penghargaan itu bisa didasarkan dari persyaratan pertamanya itu dari ini nilai pengolahan kinerjanya, nilai kinerjanya gitu. Tinggi atau kurang gitu ya? Enggak sih, meningkat atau enggak. Oh, yang di kita perhitungan itu memang dari peningkatannya ya? Iya, peningkatannya atau enggak. Walaupun meningkatnya cuma 1 bukan 0, kayak 1 poin kan, misalnya kayak dari 105 jadi 106. Kan itu kan nambah tuh 1 poin kan. Nah, itu bisa gitu. Enggak mesti harus yang banyak banget peningkatannya gitu. Ini Kak, pertanyaan dari aku ya Kak.
HKT itu bisa dapat 15. Minimal HKT yang kita masukkan itu berapa sih Kak biar nilainya 15? Nah, jadi untuk HKT itu ya Mbak, dia itu ada penugasan ruang lingkupnya Mbak. Nah, dibagi-bagi nih, ada untuk squad team sama untuk yang inovasi dan penugasan lain. Nah, kalau squad team tadi kan dia minimal eselon 2 ya Mbak, penugasan eselon 2. Jadi untuk penuh waktu itu untuk penugasan dari Ibu Menteri, Menkyu atau Wamenkyu itu nilainya 8, bobotnya 8. Kalau untuk setara eselon 2 itu 6. Nah, untuk yang paruh waktu, nah setara Bu Menteri itu 4, ya kan? Terus kemudian untuk yang setara eselon 2 itu 3. Oke. Kemudian bagi dua ya, dari full ke paruh ya, bagi 2. Terus untuk yang inovasi dan penugasan lain itu ada 4 ruang lingkupnya. Ada nasional, instansi, unit kerja dan tim kerja. Nah, untuk nasional itu ranknya 6. Salah, tuh nasional itu ranknya 8, mohon maaf, 8. Untuk instansi itu 6, ya kan? Terus untuk unit kerja 4. Iya, nanti 4. Tim kerja 2. Oke, tim kerja 2. Nah, kalau instansi ini kira-kira apa ya, Mbak? Instansi itu Kementerian Keuangan. Nah, iya benar. Okay. Nah, jadi penugasan atau capnya dari Kementerian Keuangan. Itu tadi nilainya 8 bukan? Nilainya 6. Oke, nasional 8, 6, 4, 2. 4 tadi unit kerja? Tim kerja 4. Nah, untuk hitungannya gimana gitu kan? Jadi kan penyusunan HKT ini seperti penyusunan manual IKU HKU Mbak. Jadi HKT itu bersifat kayak persentase penyelesaian kegiatan pemusnahan, contohnya apa gitu ya. Nah, misalnya targetnya 75. Ternyata kita udah menyelesaikannya ya, dan ada laporannya itu jadi dapat realisasi 100. Contoh ini adalah penugasan dari kepala kantor. Jadi perhitungannya 75 realisasi per target dikali bobot. Jadi realisasinya 100 dibagi 75 dikali misalnya dari kepala kantor eselon 3 dikali 4 gitu. Jadi 100 per 75 dikali 4 gitu. Baik Kak, nih Bea Cukai Tangerang ini kan menjadi pelopor untuk UMKM dalam giat ekspor ya. Nah, di Beta itu ada namanya tim pemberdayaan UMKM. Itu bisa nggak sih jadiin HKT? Nah, kalau untuk tim pemberdayaan UMKM ini kita lihat dulu Mbak komposisi petugasnya ya, pegawainya dari seksi mana aja gitu. Kebetulan UMKM itu adalah pemberi datanya, terus penugasannya itu dari PLI. Nah, sepertinya kalau dari seksi PLI yang mengajukan untuk HKT itu belum bisa Mbak, karena sesuai dengan urjabnya PLI gitu. Tapi kalau dari seksi lain bisa diajuin. Sebaiknya nih ya, kita satu kantor nih kalau secara logika saya nih. Kita satu kantor punya kesibukan di luar HKU nih. Nah, yang mana kesibukan itu memang di bidang masing-masing nih kan. Namun kata Kak Reni tadi kan di bidang itu kalau kita kerjain itu nggak bisa kita klaim. Nah, karena kita punya datanya juga. Gimana sih? Gimana kalau kita buat pertukaran kesibukan ya? Boleh. Gitu. Itu kan jadi win-win solution untuk kita semua gitu kan, Sobat Beta ya. Jadi misal kami di PLI ada namanya tim UMKM Beta, ada namanya tim pengelolaan employee advokasi ya, yang sekali lagi marak digalakan oleh tim KBPJ ya dari pusat. Nah, itu mungkin bisa kita barter ya Kak Reni ya. Benar. Tugas itu kita barter ke misalnya tim cukai nih. Nah, tim cukai ambil kerjaan itu, kemudian dari cukai memberikan kita untuk seperti mengasistensi calon NPWKC yang mau NPWKC. Nah, itu bisa ya Kak ya berarti? Bisa sebenarnya Mbak. Karena jadi semua pegawai itu jadi bisa semua gitu loh. Kayak paham gitu di seksi yang lain gimana gitu, bukan cuma di seksinya aja. Jadi kan kita alhamdulillah nih ya, kita dapat ilmu pengetahuan, alhamdulillahnya juga
dihitung kinerja kita gitu. Dapat nilai tambahan. Daripada sobat beta yang memang masih kebingungan di tahun ini atau tahun depan nggak punya HKT, itu boleh tuh kita konsul bareng kali ya. Boleh. Yang mau tukeran ke PLI main ke PLI, yang mau tukeran KI main ke KI. Iya, misalnya mau jadi PIC pengelola kinerja, boleh gitu kan. Atau PIC UMKM tadi boleh dari KI misalnya gitu. Iya, kebanyakan yang memang saya tahu tuh yang udah ngajuin kok ditolak sih gitu kan, jadi sedih ya, ngerasa kita ini udah ngerjain nih tapi kita nggak bisa di ACC dari KI gitu kan ya. Iya, sedih, karena gitu. Emang karena sesuai urjabnya ya Mbak, jadi kita belum bisa nerima gitu. Berarti, tapi sudah saya nangkep sih HKT ini sekarang kayak gimana sistemnya ya Kak ya. Baik, semoga sobat beta juga bisa nangkep nih apa yang Kak Reni sampaikan. Semoga bisa menjadi bahan untuk tambahan ya. Tambahan gimana sih cara mengelola HKT yang baik gitu. Nah Kak, ini terakhir nih Kak, boleh saya tanyakan ya, pesan dari Kak Reni kepada sobat beta gimana Kak? Pesan ya Mbak ya untuk seluruh pegawai beta. Jadi itu kita itu harus lebih aware, lebih sadar terhadap iku-iku yang kita punya gitu. Jangan sampai kita melakukan tugas ini ternyata nggak ada kinerjanya gitu Mbak, nggak diakui kinerjanya. Jadi sebagai contoh misalnya ya, aku punya kerjaan A tapi aku nggak masukin di HKU, padahal itu tiap bulan tuh aku melakukan pelaporan, ya kan, melakukan pengolahan data gitu. Jadi setiap pegawai harus lebih aware lah, lebih sadar sama ikunya masing-masing. Jangan hanya mengandalkan PIC iku nih. Udah nggak boleh lagi ya sekarang ya Mbak, semuanya harus sadar sama ikunya. Benar. Gitu. Terus jadi kan kita harus sesuai nih apa yang kita kerjakan, itulah yang dihitung kinerjanya. Nah, karena semua pegawai juga harus integritas Mbak. Benar. Jadi integritas itu identitas. Asik, sobat beta. Nah, karena waktu kita sudah mepet ya sobat beta, kayaknya juga sudah padat juga nih ilmu tentang HKT yang disampaikan sama Kakak Reni. Tapi kalau sobat beta masih kebingungan tentang HKT, nggak masalah, bisa datang langsung ke ruang konsultasi kepatuhan internal dengan Kakak Reni yang informatif dan variatif. Boleh, silakan datang untuk tanya-tanya. Nah Kak, semoga dengan podcast ini bisa menambah wawasan tambahan untuk pegawai terutama di Bea Cukai Tangerang. Tapi kalau yang nonton ini pegawai Bea Cukai seluruh Indonesia juga nggak masalah ya Kak, kalau menambah ilmu untuk pegawai-pegawai di luar sana. Baik, mungkin cukup sekian nih Kak podcast kita kali ini, sangat singkat dan padat sekali. Siapa tahu kita berjumpa di podcast selanjutnya. Waduh. Tapi sebelum aku tutup, aku punya pantun nih Kak. Gimana tuh? Iya, aku bantu nih. Oke. Kayaknya Kak Reni langsung nangkep nih apa pantun yang akan aku sampaikan nih ya. Oke? Siap. Malam minggu di Bonceng Bang Kamal. Cakep. Minum bajigur sambil makan sate. Artinya, coba dong Kak, artinya apa? Coba bikin dulu Kak. Iya, gimana Kak? Kalau mau nilai kerja maksimal, jangan lupa input HKT. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast Suara Beta selanjutnya. Bye-bye.